aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadih. Rasul, Tuhan kita ini dekat atau jauh? Kalau dekat kami akan bermunajat, tapi kalau jauh kami akan berdoa. Itu kata orang-orang dahulu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ini, itulah yang kemudian Allah mengabarkan kepada Rasul, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Nah, jadi ketika dekat, Rasulullah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Maka memintalah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kembali jumpakan kita di majelis ilmu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu di antara maknanya kata para ulama yatasa'abu fihil khair. Di bulan Sya'ban kebaikan-kebaikan itu banyak sekali. Kalau banyak kebaikan di bulan Ramadan biasa, banyak kebaikan di bulan Rajab biasa, karena termasuk bulan yang Allah muliakan. Tapi di bulan Sya'ban justru menjadi luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Karena Rasul mengabarkan yahfilu katsirun minan nas. Di bulan Sya'ban itu banyak orang yang lalai. Kenapa bulan Sya'ban disebut sebagai bulan banyak orang yang lalai? Karena orang merasa cukup dengan kebaikan yang sudah dilakukan di bulan Rajab dan menunggu akan melakukan kebaikan nanti di bulan Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban sering menjadi salah satu bulan yang agak terlalaikan. Saat orang melakukan amal baik, di mana yang lainnya itu sedang tidak melakukannya atau sedang lalai, maka yang melakukan amal baik itu menjadi istimewa. Sama dengan sholat malam, ketika yang lainnya tidur, maka yang melaksanakan sholat menjadi istimewa. Di bulan Sya'ban ketika yang lainnya ingin melakukan banyak hal, tapi bukan karena ketaatannya, karena nanti ada bulan Ramadan, maka yang melakukan kebaikan menjadi istimewa. Usamah bin Zaid ketika bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa di selain bulan Ramadan, melainkan di bulan ini, wahai Rasul. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain bulan Sya'ban, bulan di mana banyak orang yang lalai, bulan Sya'ban juga bulan turfa'u fihil a'mal, di mana amal tahunan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada laporan harian kita itu waktu asar dan waktu subuh. Ada laporan pekanan kita itu Senin dan Kamis. Ada laporan tahunan kita itu di bulan Sya'ban. Maka orang yang baik laporan hariannya tentu nanti akan berimbas pada pekanannya. Baik laporan pekanannya, insya Allah tahunannya. Kalau tahunannya juga baik, nanti Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Semoga kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Alaq atau kemudian surat Iqra. Kalau Iqra itu surat yang maknanya bacalah.
Kalau surat Al-Alaq itu maknanya, Al-Alaq itu gumpalan darah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik disebut surat Al-Alaq atau kemudian surat Iqra, dua kalimat ini sama-sama terdapat dalam kata yang terdapat dalam surat tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wahya awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Surat Al-Alaq terutama 5 ayat pertama itu adalah surat yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Meskipun dia tidak diletakkan di yang pertama, tapi merupakan surat yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di usia beliau 40 tahun. 51 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. 53 tahun Rasulullah hijrah. Berarti mulai 41 tahun sampai 53 tahun, 13 tahun. Maka periode 13 tahun inilah yang dimana Allah menurunkan Al-Quran disebut dengan Makkiyah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di Makkah. Setelah 53 tahun Rasulullah hijrah, maka mulai 53 tahun ke 63 tahun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam domisili di Madinah, itu namanya kemudian Madaniyah, surat-surat atau ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di Madinah. Dalam surat Al-Alaq ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Makanya para ulama setiap menulis karya, karena karyanya itu akan dibaca, maka selalu diawali dengan bismillah. Setelah itu memuji Allah, baru kemudian bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar karya-karya mereka bermanfaat bagi generasi setelahnya dan tetap terjaga dengan baik sampai kemudian seiring dengan berkembangnya waktu masih dibaca. Meskipun banyak bacaan-bacaan yang sifatnya instan, tapi karya-karya ulama masih Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan orang-orang yang tetap menggelutinya, yang tetap kemudian berusaha untuk membacanya. Karena memang mereka ketika menulis diawali dengan basmalah. Kalau status kita berapa lama orang baca, Bapak Ibu? Status kita berapa jumlah orang yang melihat? Nah itu kan biasanya sekejap, paling ya akan ditumpuk oleh status orang yang lain, lalu kemudian di story kawan yang lain akan tertindih dengan informasi-informasi atau kemudian kabar-kabar baru yang diupdate oleh orang yang lainnya pula. Tapi beda, meskipun karya para ulama banyak yang kemudian menumpuk karya-karya setelahnya, tapi karya-karya yang ditulis dengan tulus, dengan ikhlas, yang kemudian mengawalinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu yang istimewa. Dan ayat ini ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang bercerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah fin naum. Awal wahyu yang turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah melalui mimpi. Jadi kalau mimpi Nabi itu bisa jadi wahyu, kalau mimpi kita sampai kapanpun tak bisa jadi wahyu. Kecuali mimpinya wahyu, wahyu yang bermimpi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mimpinya para nabi. Kalau kita, mimpi itu kan sering banyak menjadi bunga tidur. Apa yang banyak terpikir, itu yang terbawa saat kemudian kita tidur. Apa yang banyak kita pikirkan, itu yang sering kemudian terbawa saat kita dalam keadaan tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika hadir dalam mimpi beliau itu seperti terangnya waktu subuh. Jadi kita ini kan jarang melihat terangnya ketika waktu subuh masuk atau waktu fajar masuk. Karena kita biasanya lebih cenderung subuh itu masuk dengan menengok jam, dengan menengok alarm. Kalau orang dulu waktu belum ada jam belum ada, alarm belum ada, bagaimana orang menandai masuknya waktu subuh? Ya dengan fajar. Fajar sodi, fajar kazib dulu, lalu kemudian menghilang, lalu kemudian terbit fajar sodik. Itu tandanya masuk waktu subuh. Dan begitulah di antara wahyu yang turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana ya'ti Hira
fayatahannasu fih. Di antaranya Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih suka menyendiri karena sudah lelah dengan hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering jumpai. Maka beliau menyendiri. Menyendiri itu satu di antara tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus. Kalau bahasa kita itu sering disebut dengan semedi, itu adalah Gua Hira. Jadi Gua Hira itu tempat bersembunyinya atau tempat menyendirinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa at-ta'abbud layali zawatil adat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Padahal perintah salat kan usianya 51 tahun. Lalu dari umur 40 tahun sampai 51 tahun itu sebelum turunnya perintah sholat dengan Isra Mi'raj, bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini kata para ulama, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, Rasulullah juga sudah sholat. Tapi sholat Rasulullah sebagian pendapat mengatakan huduwa wa asya. Rasulullah sholatnya 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya malam bila ta'addudin dengan tanpa terbatas. Maka bila tahdidin, tanpa ada batasan. Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Rasulullah waktu di Gua Hira itu ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ibadahnya Rasulullah juga sudah dalam bentuk sholat, tapi sifatnya 2 rakaat. Jadi di Gua Hira, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu, summa yarja' ila Khadijah fatuzawwadahu limithliha hatta faja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai sering ke Gua Hira. Lalu kemudian saat di Gua Hira itulah ada kejadian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah memikirkan sebelumnya. Banyak orang yang menceritakan dia menerima wahyu, tapi entah betul menerima wahyu entah tidak. Tapi yang sejatinya tidak, karena wahyu terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di Gua Hira itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat. Kata malaikat, "Iqra", bacalah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk membaca, kata Rasulullah, "Ma ana biqari", aku tak bisa baca. Apa yang mau aku baca? Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara sifat yang disematkan kepada beliau itu kan al-ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kalau seandainya Rasulullah sudah bisa baca, Rasulullah sudah bisa tulis, orang mengkhawatirkan jangan-jangan yang Rasulullah sampaikan itu bukan wahyu. Tapi karena Rasulullah sudah bisa membaca dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bisa menulis. Kalau orang belum sama sekali bisa membaca, belum sama sekali bisa menulis, kira-kira yang dia lafazkan, yang dia sebutkan tentu dengan cara ada yang membacanya terlebih dahulu. Maka ketika kita mengikuti bacaan orang itu disebut dengan talqin. Jadi guru membacakan kita ikut. Kata guru alif, kata kita alif. Kata guru ba, kita ikut ba. Itu namanya talqin. Talqin itu mengikuti apa yang dibacakan orang. Maka orang yang meninggal ketika ditalqin la ilaha illallah, apa harapannya? Dia mengikuti apa yang kemudian kita katakan. Dan terbaik metode belajar itu metode talqin. Talqin itu diajarkan lalu kemudian kita ikut. Diajarkan kita ikut. Anak kecil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah salah meniru. Meniru itu tidak akan pernah salah anak-anak kecil. Yang paling sering dia tiru siapa? Ya orang-orang yang paling sering dia pandang, orang-orang yang sering paling dia lihat. Maka talqinkan anak kita kalimat-kalimat yang baik, supaya kemudian pertama yang dia sebutkan melalui mulutnya adalah kita yang mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama ditalqin oleh malaikat Jibril. Sebelum ditalqin, Jibril menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa'adhani fa'attani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat memegangku, lalu kemudian malaikat memelukku dengan erat sampai kemudian aku merasakan payah. Setelah aku merasakan payah, lalu kemudian dilepaskan oleh malaikat. Jadi orang ini kalau yang memeluknya lebih besar dengan dekapan yang kuat, tentu dia akan merasa
merasa pegah kata orangnya, pegah, merasa payah, dan itu dirasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilepaskan, lalu kemudian disuruh membaca lagi. Dilakukan ulang oleh malaikat Jibril ketika Rasul tidak bisa membacanya, dipeluk lagi dengan erat sampai kemudian Rasulullah merasakan payah, lalu kemudian dilepas lagi, dan itu sampai terjadi 3 kali. Setelah 3 kali, summa arsalani faqal, kemudian malaikat Jibril mengabarkan bahwa aku diutus untuk menyampaikan kepadamu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pengalaman spiritual Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan secara sendiri. Maka orang yang dijadikan tempat sandaran Rasulullah bercerita adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka bapak-bapak yang merasa lelah, yang merasa berat dengan beban pekerjaan, ceritakanlah dengan istri. Misalnya cerita Pak, ya, istri itu tempat bercerita. Jangan cerita di media sosial, dengan cerita dengan bini orang, dengan cerita dengan orang lain. Tempat cerita terbaik itu siapa? Ya istri. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain suami tempat sandaran istri. Ternyata di sisi lain juga istri adalah tempat sandaran suami. Makanya menikah itu kan litaskunu ilaiha. Jadi agar mendapatkan ketentraman kepada orang yang kita nikahi. Maka ketika ada beban hidup, ya ceritakan kepada istri. Karena yang terbaik tempat cerita itu ya istri. Dan tempat ceritanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kejadian itu, Rasulullah pulang ke rumah Khadijah. Kata Rasulullah, zammiluni zammiluni, karena ketakutan menggigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian minta kepada Sayyidah Khadijah, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fazamiluhu hatta dhahaba anhu raw. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah pun memberikan selimut kepada baginda Rasul sampai kemudian hilang rasa takut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain yang menghilangkan rasa takut itu selimut, ternyata juga orang yang menyelimutkan, dan yang menyelimutkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu apa kata baginda Rasulullah kepada Khadijah? Ya Khadijah mali, wahai Khadijah, apa sebetulnya yang terjadi pada diriku? Dia bercerita langsung kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Fa ahbarahal khabar. Lalu kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Sayyidah Khadijah tentang kondisi yang beliau alami di Gua Hira. Itu Rasulullah ceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Jadi pertama, orang yang mendapatkan cerita tentang rasa takutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Qad khasitu alayya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku sangat takut tentang diriku wahai Khadijah. Lalu apa kata Khadijah? Jadi orang yang dijadikan tempat sandaran, ketika dia baik, maka dia akan berkabar juga yang baik. Apa kata Sayyidah Khadijah? Absir fallahi la yuhzikallahu abada. Kata Sayyidah Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan membuat engkau sedih dan Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Begitu cara Sayyidah Khadijah menguatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada istri, umpamanya suaminya di PHK, lalu kemudian dia cerita kepada istrinya, "Bang, wahai istriku, abang di PHK." Kira-kira apa kata istrinya? Makan apa nanti kita, Bang? Tidak Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha ini luar biasa. Sedihnya suami, dia backup dengan memberikan kabar gembira, demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itu luar biasanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Innaka latasil ar-rahim. Kenapa kemudian ini disampaikan oleh Sayyidah Khadijah, Allah tidak menyia-nyiakan Rasul? Karena Sayyidah Khadijah melihat kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Kalau ada suaminya, abang di PHK, kata istrinya, iyalah abang kadang masuk kadang tidak, itu kan. Karena kesehariannya sudah nampak, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah nampak kesehariannya oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka kata Sayyidah Khadijah, tak mungkin Allah menyia-nyiakanmu, engkau sudah baik cara menjaga silaturahim. Artinya kan interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah baik. Jadi tak mungkin Allah Subhanahu wa taala wa tusaddiqul hadis, dan kemudian Sayyidah Aisyah pun membenarkan apa yang diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu tidak ada yang dinafikan oleh Sayyidah Khadijah. Maka banyak nabi-nabi itu yang kemudian pada titik di mana mereka menyendiri, uzlah itu menyendiri.
Maka kita bapak-bapak yang sudah 40 tahun ini sempatkan juga lah menyendiri. Jangan menyendiri di tempat karaoke. Menyendirinya itu di mana? Menyendirinya itu contoh iktikaf di masjid. Nah, terutama nanti 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu yang menyendirilah. Menyendirinya itu di mana? Di iktikaf. Iktikaf ini kalau bisa jangan duduk dengan kawan yang sering jumpa, nanti ngobrol dia tak jadi iktikaf. Maka uzlah kita meskipun tak sama dengan uzlah Rasul, ya iktikaf. Itu di antara cara kita menyendiri. Jadi cara kita menyendiri untuk kemudian menjalin komunikasi baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang kan selalu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadi?" Rasul, Tuhan kita ini dekat atau jauh? Kalau dekat kami akan bermunajat, tapi kalau jauh kami akan berdoa. Nah, itu kata orang-orang dahulu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ini, itulah yang kemudian Allah mengabarkan kepada Rasul, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambamu bertanya, ketika hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Nah, jadi ketika dekat, Rasulullah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Maka memintalah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahkan. Jadi Allah dekat atau jauh tidak penting bagi kita, dan Allah lebih dekat dibanding urat nadi kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu ini adalah awwalu rahmatin rahimallahu biha al-ibad. Dari wahyu inilah yang kemudian menjadi rahmat pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Kenapa pertama kali? Karena pertama ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-Qur'an itu kan rahmat. Makanya rahmat pertama bagi kita itu mana? 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surat Iqra. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa awwalu nikmatin an'amallahu biha alaihim. Bahkan 5 ayat pertama ini adalah nikmat pertama kali yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi Al-Qur'an itu nikmat. Dan nikmat pertama kali dari 30 juz 114 surat itu adalah surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Wa fiha tanbih ala tida'il khalqin insan min alaqah. Dan di 5 ayat pertama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia itu pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari segumpal darah. Nah, itulah yang kemudian Allah kabarkan pada ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah ini Allah hanya menceritakan sebahagian, karena utuhnya nanti bahwa manusia itu berproses. Kalau Nabi Adam Allah ciptakan dari turab. Kalau Sayyidah Hawa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk Adam. Kan dari tulang rusuk Adam. Maka ada beberapa pertanyaan, makhluk apakah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ada yang mendahului, atau tanpa ada ayah, tanpa ada emak, tanpa ada orang tua? Ya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam siapa? Hawa. Selain Hawa, diantaranya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ada yang mendahului ya Nabi Isa alaihissalam. Hanya dititipkan ke rahim Sayyidah Maryam alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menciptakan kita itu dari segumpal darah. Itu pun berproses. Mohon maaf, kita ini kan sebetulnya dari sesuatu yang orang menganggapnya pasti jijik. Mohon maaf, dari sperma. Lalu kemudian berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. 120 hari baru Allah tiupkan ruh, baru kemudian mulai berbentuk. Nah, itu proses penciptaan kita. Maka Allah di 5 ayat pertama ini, selain Allah memerintahkan kepada baginda Rasul untuk membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata berikutnya Allah mengingatkan bahwa tentang proses awal adanya manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ulang setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang proses penciptaan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulangnya? Allah mengulangnya dengan kalimat Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta.
Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan orang dengan pena. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kata dalam asar qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan cara ditulis. Ilmu itu kasoidi, seperti hewan yang diburu. Seperti hewan yang diburu. Jadi orang dapat ilmu itu kan seperti memburu hewan. Jadi kalau ilmu itu kita tidak buru, ya kita tidak dapat. Sedangkan kita buru saja kadang lepas, apalagi kemudian kita tidak memburunya. Maka ketika buru sudah kita dapat, maka cara supaya kemudian pengetahuan itu tidak lepas, caranya diikat. Bagaimana mengikatnya? Mengikatnya itu dengan kitabah. Dengan kitabah itu dengan menulis. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat wahyu ini, ada sahabat-sahabat yang memang bisa menulis, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk menulis wahyu. Maka kan ada sahabat-sahabat penulis wahyu. Masih ingat siapa sahabat penulis wahyu di antaranya? Zaid bin Sabit. Itu penulis wahyu. Jadi penulis wahyu memang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan Allah beri kekuatan untuk Al-Quran itu terjaga di dalam dada Rasul. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan bahwa wahyu yang turun kepada Rasul itu sudah ada sahabat yang memang diperintahkan untuk menulis, karena sahabat itu sudah lebih dahulu mengetahui baca tulis. Bahkan untuk bahasa-bahasa selain bahasa Arab, Rasulullah pun mengirim sahabat untuk kemudian bisa belajar bahasa Persia dan kemudian bahasa yang lain-lainnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak mengetahui. Jadi sesuatu yang kita tidak tahu, lalu kemudian Allah mengajarkan kepada kita. Tentu tidak langsung Allah mengajarkan kepada kita. Sekelas baginda Rasul saja lewat Jibril, apalagi kemudian kita. Kita kira-kira belajarnya lewat siapa Bapak Ibu? Ya lewat guru. Lewat guru. Kalau baginda Rasul, gurunya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau sahabat, gurunya siapa? Gurunya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi. Maka ayat pertama ini bagian akhir menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia, meskipun asal muasalnya hanya dari segumpal darah, Allah muliakan dia dengan ilmu. Jadi kita ini kalau seandainya bukan karena ilmu, tak ada letak mulianya sama sekali. Jadi mulianya kita, meskipun kita dari sesuatu yang paling hina, itu Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu. Maka dengan ilmu itu kemudian menjadi mulia, dan ini diantara 5 ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Alaq. 5 ayat pertama ini terlebih dahulu Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik terkait dengan tema atau kemudian di luar tema. Baik, silakan Pak. Ya. Jadi sedang kita salat, kita bilang tadi di zaman Nabi. Baik. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Maka tempat yang dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah namanya Maqam Ibrahim. Orang selesai tawaf melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunat tawaf di belakang Maqam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan tempat Nabi Ibrahim dimakamkan, tapi tempat yang dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Apakah sudah ada sholat pada Nabi Ibrahim? Iya, jawabannya. Karena Rasulullah meneruskan juga syariat-syariat Nabi sebelumnya, maka Rasulullah juga melaksanakan sholat. Tapi sholatnya belum sholat 5 waktu. Yang 5 waktu dilaksanakan setelah proses Isra Mi'raj, itu pun setelah 40 hari. Dan itu pun belum dilakukan terang-terangan. Dilakukan terang-terangan di mana? Waktu sudah di Madinah. Kalau 51 tahun Rasulullah Isra Mi'raj, 53 tahun Rasulullah hijrah, berarti kurang lebih 2 tahun sholat itu diam-diam. 2 tahun sholat itu diam-diam. Melakukan terang-terangan sholat di mana? Waktu di Madinah. Itu sudah mulai terang-terangan. Maka ada masjid yang pertama Rasulullah bangun, Masjid Quba. Nah ini kan mulai terang-terangan Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Waktu di Makkah, Rasulullah belum terang-terangan melaksanakan sholat.
meskipun sudah turun perintah sholat lima waktu. Kalau zaman Nabi Adam saya tidak tahu. Sholat itu kan secara bahasa doa, berdoa. Kalau dalam satu riwayat itu Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi kan dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia minta maaf kepada Allah? Karena dia tidak bisa bertasbih sebanyak ketika dia berada di dalam surga. Kenapa dia tidak bisa bertasbih sebanyak ketika dia di dalam surga? Karena Nabi Adam ketika di dunia harus bekerja, harus menyangkul, harus menanam. Jadi beda dengan di surga. Di surga kan semuanya ada tanpa kerja. Kalau ada orang semuanya ada tanpa bekerja, itu berarti dia sudah hidup di dalam surga. Kalau semuanya ada tanpa bekerja, semuanya ada, itu berarti sama dengan hidup di dalam surga. Dan itu hanya terjadi di dalam surga. Kalau di dunia semuanya ada tanpa dia bekerja, nah itu pasti konotasinya negatif lah. Kalau tidak korupsi apalagi kan itu. Makanya normanya bekerja. Nabi Adam itu bekerja. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena bentuk ibadahnya diantaranya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkurang itu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak kapankah istilah sholat itu dimunculkan? Ini wallahu alam ya, dari beberapa para nabi. Tapi di antara nabi yang sudah melakukan sholat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena menghadapnya ke Ka'bah. Cuman sholatnya belum sama dengan sholat 5 waktu yang kita lakukan setelah Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ini menghadap Ka'bah nih. Berarti mulai 40 tahun sampai 51 tahun Rasulullah, 53 tahun Rasulullah menghadap Ka'bah. Waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah Allah perintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Bayangkan orang yang biasanya menghadap Ka'bah lalu kemudian dipindahkan kiblat Baitul Maqdis, itu kan tentu berat. Kenapa Allah perintahkan Rasulullah ketika di Madinah menghadap Baitul Maqdis? Ta'allufan lil Yahudi, untuk merekatkan hubungan dengan orang-orang Yahudi. 17 bulan Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis, dalam riwayat yang lain 16 bulan Rasulullah menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah sudah berharap agar Allah kembalikan lagi Rasulullah SAW menghadap Masjidil Haram. Maka ada satu sholat yang Rasulullah SAW menengok ke atas, berharap Allah menurunkan wahyu agar kemudian berpindah kiblatnya. Dan ternyata Allah turunkan wahyu waktu Rasulullah sedang sholat. Jadi waktu Rasulullah sedang sholat turun wahyu. Wahyu apa? Untuk memalingkan wajah lagi ke Masjidil Haram. Makanya sholatnya separuhnya Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis, separuhnya lagi Rasulullah menghadap Masjidil Haram. Sholatnya itu sholat asar, 2 rakaat pertama Baitul Maqdis, 2 rakaat Masjidil Haram. Maka masjidnya namanya qiblatain, 2 kiblat. Nah itu perpindahan posisi kembali lagi menghadap kiblat, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan di mana tahwilul kiblah, menghadap kiblat itu kemudian dipindahkan lagi dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi sudah ada sholat, cuman bentuknya saja yang berbeda jumlahnya. Jumlahnya berbeda. Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa apakah ada sholat? Kalau dalam dialog antara Rasulullah dengan Nabi Musa itu sudah sholat. Sudah ada sholat pada masa Nabi Musa. Sudah ada sholat. Kata Nabi Musa, umatku saja yang kuat 50 kali itu belum tentu sanggup. Nah, ini kan berarti sudah ada indikasi menunjukkan sholat itu sudah ada. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, tak mungkin sanggup 50 kali dalam satu hari satu malam. Mintalah kepada Allah kurang. Minta diskon. Minta diskon. Dari 50 menjadi 5 itu kira-kira diskonnya berapa nih? 90% ya? Jadi 90% total diskon Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul, itu pun atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Kalau tidak ketemu Nabi Musa 50 kali kita melaksanakan sholat. Ini karena ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa ini bahasa kita tak enaknya ya, penasaran apa sebetulnya yang diterima oleh Nabi Muhammad. Bahasa anak gaul kepo katanya kan. Sebetulnya kalimat ini tak pantas kita nisbahkan kepada Nabi Musa. Dia tanya apa? 50. Oh, 50 tak kuat umat, mintalah kurang. Kurang. 5 pun sebetulnya Nabi Musa masih mengusulkan minta kurang. Tapi Rasulullah SAW sudah malu, tak sanggup lagi untuk minta diskon. Kalau ini tak malu namanya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Maka kalau kemarin dapat diskon dari PLN kan, ngisi 200.000 lalu kemudian sekian itu kan. Saya termasuk dapat diskonnya.
Dan saya tidak kemaruk juga, saya cuma ngisi 200.000, lalu kemudian KWH-nya dapat berapa, lupa pula saya. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara korelasi antara sholatnya Rasul saat sudah Isra Mi'raj dengan sebelum, dan kemudian juga sholat pada masa Nabi Ibrahim dan kemudian pada Nabi Musa. Wallahu a'lam. Ya, Rasul minta diskon terakhir kali. Itu atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap mimpi Rasulullah itu adalah wahyu dan yang dituangkan dalam Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sedikit sudah sampaikan bahwa yang menulis wahyu itu adalah Zaid bin Sabit. Ya. Apakah satu orang itu saja? Dan tantangan di dalam Al-Quran sangat dasar. Kalau kita lihat kan, apakah itu disusun ulang? Apakah setiap wahyu itu dituangkan ke dalam Al-Quran? Satu lagi, Ustaz. Taurat, Zabur dan lain-lain, apakah sama proses penurunannya dari wahyu dan juga disusun oleh seseorang? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua mimpi Nabi wahyu? Iya. Tapi ada wahyu yang Al-Quran, ada wahyu yang sifatnya apa yang Rasulullah sabdakan. Karena apa yang Rasulullah sabdakan itu bukan dari apa yang beliau inginkan. Dan itu Allah kabarkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasulullah sabdakan itu bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ini wahyu. Dan wahyu yang sampai kepada Rasulullah ada yang langsung dari malaikat Jibril yang sifatnya meneruskan Al-Quran yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar ke langit dunia, yang berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah selama kurun waktu 23 tahun. Jadi wahyu itu tidak hanya Al-Quran, termasuk sabda-sabda baginda Rasul yang sudah didokumentasikan oleh para ulama, itu juga wahyu. Ada wahyu lagi namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah yang menyampaikan, tapi bahasanya Rasulullah SAW yang menggunakannya. Sehingga dalam literatur biasanya disebutkan qala Allahu azza wa jalla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam penulis Al-Qur'an diantaranya Zaid bin Sabit. Selain beliau ada, tapi saya lupa beberapa penulis wahyu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu yang dahulu ditulis pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini masih berserakan. Ada di pelepah kurma, ada di batu-batu, ada di tulang-tulang. Itu masih berserakan dulu, belum terkodifikasi dengan baik. Maka pertama yang mengusulkan untuk mengkodifikasi wahyu itu adalah Sayyidina Umar usul kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, daripada aku menyusun wahyu, mending aku mindah gunung, kata Abu Bakar. Karena itu tak pernah dibuat pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kodifikasi wahyu pertama kali pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an yang dalam bentuk cetak. Masa Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman. Lalu bagaimana susunan Al-Qur'an? Susunan Al-Qur'an itu tauqifi. Jadi susunan Al-Qur'an itu tak sama dengan turunnya wahyu selama 23 tahun. Maksudnya wahyu ini, lalu kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, seperti susunan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu susunannya wahyu tersendiri dari Allah kepada baginda Rasul. Ya Muhammad, do' fi makani kaza wa kaza. Wahai Muhammad, ini letak di sini, ini letak di sini, awal surat Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan kemudian seterusnya. Itu ada wahyu tersendiri. Itu Rasulullah yang mengaturnya. Iya, dari wahyu dari Allah kepada Rasulullah untuk mengaturnya. Tentang tata letak. Tentang tata letak itu wahyu dari Allah kepada Rasulullah untuk meletakkan tata letak Al-Quran yang sekarang kita baca 114 surat 30 juz. Itu wahyu tersendiri. Maka namanya tauqifi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul tentang tata letak. Makanya Al-Alaq ini kan tidak di yang pertama, padahal ini kan 5 ayat pertama yang Allah turunkan. Tapi kenapa yang pertama Al-Fatihah? Itu wahyu tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian kitab-kitab sebelumnya itu ada penulis wahyunya? Ada. Cuman kitabnya itu Allah tidak melibatkan diri untuk menjaganya. Beda dengan Al-Quran.
Allah melibatkan diri dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya, kata Allah. Tapi kalau Zabur, Taurat, Injil itu Allah tidak melibatkan diri untuk menjaga. Makanya kabar-kabar tentang Nabi Muhammad SAW itu banyak yang dihapus di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Kenapa? Karena mereka tidak mau kalau ada Nabi itu bukan dari kalangan bangsa mereka. Nah, itu makanya kabar tentang Nabi Muhammad itu mereka hapus semuanya. Mereka hapus. Maka Taurat ya menghapus sejarah. Ini menghapus sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akan lahir dari kalangan mereka dan itu dari kalangan Arab. Baik, sama-sama Allah. Baik. Ada Ustaz mendengar juga saya yang waktu perpindahan kiblat itu salat zuhur, mana Ustaz? Waktu perpindahan kiblat, sependek pengetahuan saya memang ada perbedaan ulama, tapi yang lebih banyak disepakati seingat saya itu salat asar. Ya, salat asar. Perpindahan kiblat ke Masjidil Haram dari Baitul Maqdis selama 17 bulan atau dalam riwayat yang lain 16 bulan. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain? Lupa. Sampai lupa. Baik, silakan Pak. Kita keluar konteks. Ya, baik, silakan Pak. Tapi tidak masih tetap di dalam angka yang Ustaz ketahui. Baik. Saya mau menanyakan masalah rukun sholat ini. Dalam rukun sholat dan kalau dalam rukun sholat itu kan ada 13 ya Ustaz. Tapi ada yang mengatakan 6 atau 7 Ustaz. Yang saya tanyakan, dalam rukun sholat itu ada yang wajib dibaca dengan benar, seperti Al-Fatihah. Dia harus benar bacanya. Sudah itu satu lagi tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, kalau boleh dibilang agak salah-salah sedikit, mungkin saya maafkan. Saya mendengar seperti itu. Satu, ada batasannya yang masih boleh dibaca pada tahiyat awal. Batasan. Ya Ustaz, misalnya tahiyatul barakatuh salawatu thayyibah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi bisa sampai di situ. Tapi kalau yang tahiyat akhir itu harus sampai lengkap semuanya. Dan itu bacaannya harus betul dan makannya harus tepat. Itu dulu Ustaz. Baik, di dalam sholat itu ada rukun. Perbedaan ulama ada yang mengatakan 13, ada yang 17. Kalau yang 7, wallahu alam ya, saya tak begitu mengetahui. Kalau yang umpamanya dibagi ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ya itu. Rukun kauli itu yang mesti diucapkan, rukun fi'li itu yang mesti digerakkan. Harus ada gerakan, itu rukun fi'li. Rukun kauli itu mesti ada ucapan. Itu rukun kauli. Al-Fatihah itu rukun kauli karena mesti dibaca. Tasyahud akhir itu rukun kauli karena mesti dibaca. Membaca salawat kepada Nabi itu rukun kauli mesti dibaca. Jadi di antara jumlah menjadi banyak 17 karena membedakan antara tasyahud akhir dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya. Tumakninah ada disebutkan satu, tapi ternyata ulama lain membagi ada tumakninah dalam sujud, ada tumakninah dalam ruku, sehingga itu menjadikan jumlah rukun di dalam salat secara jumlah itu menjadi 17. Rukun kauli itu ada takbiratul ihram, Allahu akbar. Itu tak bisa diganti dengan yang lainnya atau dengan bahasa kita. Kita ganti umpamanya takbiratul ihram itu dengan Allah Maha Besar, Allah Maha Gadang umpamanya kan, tidak bisa. Dia mesti Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu mesti itu, karena itu rukun kauli. Mengangkat tangan itu tidak rukun. Bapak Allahu Akbar mau angkat tangan kayak mau tidak ada masalah sebetulnya. Maka dalam mazhab itu berbeda-beda, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Tapi mengucapkan Allahu Akbar ulama sepakat itu rukun kauli. Membaca Fatihah rukun kauli bagi yang mampu, yang tak mampu ya apa saja yang dia dapat dari ayat Al-Quran. Tak mungkin orang baru masuk Islam hari ini kau sholat mau baca Fatihah. Dia baru masuk Islam, dia belum bisa baca Fatihah, ya baca saja yang dia bisa dari ayat Al-Quran. Jadi rukun kauli. Rukun kauli selain kemudian tasyahud akhir itu juga rukun kauli adalah
Membaca tasawuf akhir, itu rukun qauli. Dan kemudian rukun qauli lagi, salam yang pertama. Salam pertama tuh, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang pertama itu rukun qauli. Kalau rukun fi'li itu gerakan. Gerakan yang rukun itu gerakan ruku, gerakan i'tidal, gerakan sujud, gerakan duduk di antara dua sujud. Itu rukun tuh. Maka tak bisa sholat tanpa i'tidal, tak bisa sholat tanpa ruku, tak bisa sholat sama sujud. Itu rukun. Rukun itu mesti kita kerjakan. Dan rukun diantaranya yang paling berat itu pada Fatihah. Pada Fatihah itu mesti betul. Karena pada Fatihah itu mesti betul, maka kita harus talqin Fatihah. Guru A, kita guru Bismillahirrahmanirrahim, kita ikut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di dalam membaca Fatihah, dalam ilmu tajwid itu nanti ada kesalahan khafi dengan kesalahan jali. Kesalahan jali itu kesalahan yang merusak makna. Khafi itu kesalahan yang tidak merusak makna. Nah, itu dia. Umpamanya kesalahan yang merusak makna itu an'amta dirubah menjadi an'amtu. Nah, itu kesalahan yang rukunnya bermasalah di dalam membaca Fatihah. Itu kesalahan besar. Kesalahan yang kecil umpamanya orang yang sudah tidak bisa merubah lidah, ain tetap dibaca ain, tapi tetap dia tak bisa lagi. Umpamanya alhamdulillahirabbil alamin, dia tak bisa ain, cuman bisa alhamdulillahirabbil alamin. Ya bagaimanapun dia tidak bisa berubah. Dia sudah berusaha tapi tidak bisa juga. Itu namanya kesalahan yang sifatnya khafi, ya dialeknya itu tadi. Jadi ada beberapa orang yang sulit menyebut kata fa. Fa itu dia disebut pa. Nah, itu kan ya dia sudah, tapi dia belajar ya, tetap belajar umpamanya untuk tetap bisa berubah menjadi fa. Barangkali itu Pak yang bisa saya jawab. Fatihah itu mesti betul karena rukun qauli. Gimana? Ya harus betul juga. Kalau misalkan at-tahiyatul jelas. Iya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Yang kadang-kadang bisa dikalikan mau cepat saja bacakan ya misalnya. Jadi sehingga pembacaannya itu kan tidak tepat ya. Ya maka kita tepatkan. Nah, itu dia. Kita tepatkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Kalau bacaan tasahud akhir itu kan ada beberapa riwayat. Kalau yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena itu yang dipilih di dalam mazhab Syafi'i. Karena nanti ada at-tahiyyatu lillah, as-shalawatu lillah. Ada yang model seperti itu di antara bacaan tasyahud akhir. Nah, ya bacanya harus tepat. Maka yang rukun-rukun qauli itu kita prioritaskan. Membaca Fatihah itu kita prioritaskan, membaca tasyahud akhir itu kita prioritaskan, membaca takbiratul ihram itu kita prioritaskan. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Ustaz, penutup Ustaz. Baik, ya. baik, silakan Pak. Ini banyak Ustaz, mungkin saya tidak mengerti atau kealpaan dari ilmu saya Ustaz. Terkadang ini, maaf saya praktikkan Ustaz. Langsung gini kan. Allahu Akbar langsung. Itu niat bagaimana itu Ustaz? Oh, baik. Niat dalam fikih perbuatan muqtarinan bi fi'li syai' yang disertakan dengan saat melakukan sesuatu itu. Ada yang niat mesti lebih dulu dibanding sesuatu yang dilakukan. Contohnya apa? Niat puasa. Maka niat puasa itu ada namanya tabyitun niyah, menginapkan niat. Karena sulit mengawali puasa bersamaan dengan niat itu. Puasa itu kan mulai terbit fajar. Gimana kita mau nengok terbit fajar tuh? Di situ kita letak niat. Sangat sulit. Jam itu bisa saja bunyinya di masjid lebih lambat sedikit, bisa saja. Maka ada namanya tabyit. Itu niat. Lalu kemudian ada niat yang dilafazkan. Yang mesti dilafazkan. Contoh niat haji, niat umroh itu dilafazkan. Ada niat yang melafazkan hukumnya sunnah, tapi wajibnya niat tetap ada itu. Seperti niat di dalam sholat, melafazkannya dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Tapi niat bukan lafaz niat itu. Niat itu yang mana? Fil qalb, yang ada di dalam hati. Makanya ketika kita sholat, pertama kali sholat itu 3 pekerjaan kita sekali lalu. Saat itu kita mengangkat tangan, saat itu mulut kita mengatakan Allahu Akbar, saat itu di dalam hati pasang niat.
tidak dilapaskan. Pokoknya kita udah pasti ini sholat di waktu zuhur. Berarti kita kan memang untuk sholat zuhur. Betul. Tapi dalam itu aja kita boleh. Niat itu bersamaan mengangkat tangan, boleh. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Kalau niat itu nanti, niat itu bahkan sampai tidak menentukan rakaat pun sudah sah. Iya. Tapi rukun 13, saya niat zuhur. Waktu kecil kami belajar ada rukun 13. Baik. Salat. Itu mau salat itu ada rukun salat yang pertama tegak berdiri betul. Itu Mas. Berdiri lurus. Ya. Tegak berdiri betul. Itu Baik. yang kami pelajari waktu SD. Baik. Berarti kalau tegak berdiri betul, nggak bisa sambil jalan. Tegak berdiri betul. Baik. Rukun salat. Baik. Salah satu di antara rukun sholat itu berdiri. Iya. Ya, berdiri. Satu di antara rukun sholat itu berdiri. Berdiri itu memang rukun sholat. Betul, berdiri itu rukun sholat. Ini kan yang diceritakan tadi posisi kapan kita meletakkan niat. Jadi kapan kita meletakkan niat, niat itu diletakkan bersamaan. Maka dalam sholat itu kan kita tidak dianjurkan untuk tergopoh-gopoh. Nah itu yang harus kita pahami juga. Sholat itu datanglah biwaqarin wasakinatin, dengan tenang. Kalau dapat berarti dapat, kalau kurang berarti kita lengkapi. Begitu prinsip sholat. Bukan tergopoh-gopoh, lurus belum berdiri langsung kemudian dia sudah takbir. Maka mengepaskan posisi baru takbir. Itu sholat yang baik. Tergopoh-gopoh itu tidak dianjurkan di dalam sholat. Nah, makanya begitu cara meletakkannya tadi. Maka sudah waqaf, jalannya saja tenang, pasti pada posisi yang dia sudah tenang, baru kemudian dia Allahu Akbar. Di Allahu Akbar ada niat, ada ucapan takbiratul ihram, lalu kemudian ada gerakan satu kali lalu. Itu di SD, Ustaz, SMP dan Nah, ya memang betul. Jadi berdiri tegak itu ya gini, menghadap kiblat itu kan mesti. Orang kalau berdiri tidak tegak lurus kan tidak menghadap kiblat. Nah, itu ya harus digabungkan semuanya. Begini, cara mendekatkan pengetahuan itu kan sesuai dengan level. Maka khatibun nas ala qadri uqulihim. Ketika memberikan pesan kepada orang, maka berikanlah pesan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ya memang itu tegak lurus. Berarti Kan itu. mereka yang cepat itu tingkat itu udah tinggi itu. Ah, itu wallahu alam, saya tak tahu. Jadi tingkat SMA lagi. Karena yang rukun itu niat, yang rukun itu takbiratul Saya ihram. tanya ke Ustaz supaya kalau saya tanya ke yang bersangkutan nanti saya tidak bisa berdialog dan mungkin terjadi sedikit debat yang mungkin tidak ada penyelesaian. Itu makanya saya tanya ke Ustaz karena banyak Ustaz. Ngangkat tangan ini gini. Banyak. Kalau angkat tangan mungkin terserah lah, tapi begitu bisa langsung takbir. Nah makanya kan jalan pergi sholat itu sudah dimulai dari tenang. Sudah niat mulai dari tenang. Nah, bukan. Kalau itu belum niat. Itu namanya azam. Niat itu bersamaan dengan melakukan pekerjaan. Niat itu di situ. Cuman kita dalam bahasa Indonesia sudah terlanjur. Saya insya Allah tahun depan niat umroh Pak Ustadz. Padahal itu belum niat. Niat umroh itu di mana? Waktu kita sudah di mikot. Baru kemudian kan niat itu kan? Labbaika umrotan umpamanya. Di situ letaknya niat. Jadi yang kita sebutkan 1 tahun yang lalu apa namanya itu? Namanya azam. Saya contoh saya. Yang tadi itu tidak usah saya contoh itu langsung saya. Jangan dek ya, jangan. Ya, jadi datangnya itu dengan tenang supaya ada ketenangan saat kita melakukan sholat. Jadi, sholatnya sepi juga. dia datang tenang. Dia tenang. Nah, itu jadi harus tahu niat itu kapan. Kan sudah niat tadi dari kantor. Enggak gitu dia. Itu bukan niat, itu azam. Niat itu muqtarinan bi fi'li syai', bersamaan dengan mengerjakan sesuatu itu. Di situ letaknya niat. Dia ada yang baik, barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.